Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Amar atau Solikah dengan NIM 210504067. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Dagang di bawah dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH mengenai putusan pengadilan kasus pengangkutan udara. Berikut merupakan 5 putusan pengadilan 5 tahun terakhir yang saya ambil. Namun saya akan membahas lebih lanjut mengenai putusan nomor 14/Pitsus PRK 2021/PN-TPG. Putusan nomor 14/Pitstrips/PRK/2021/PN-TPG. Usaha mengangkut benih-benih lobster dari Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya menuju Pelabuhan Laut Tanjung Riau Kota Batam yang tidak memenuhi perizinan berusaha, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dan dokumen persyaratan lainnya. Terdakwa Abdul Manan alias Manan bin Sanusi bersama dengan Popo dan Asri alias Ferry pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Raya Arah Panbil, Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, diadili atas perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha. Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, terdakwa Abdul Manan alias Manan bin Sanusi dihubungi oleh yang bernama Haji Amin yang memberitahukan akan ada barang berupa benih lobster dikirim ke Batam dari Surabaya dan tiba sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian terdakwa mengatakan, "Siap Pak, ini untuk uang operasional speednya, orangnya sudah minta uang sejumlah 20 juta rupiah. Dan yang bernama Haji Amin menjawab, "Oke." Dan tidak berapa lama, kemudian yang bernama Haji Amin memberitahukan bahwa uang tersebut telah dikirim kepada terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa menghubungi yang bernama Iwan dan memberitahukan akan ada benih lobster yang masuk. Kemudian terdakwa bertanya kepada yang bernama Iwan, "Bang, besok barang masuk, siapa yang jemput dan lokasinya di mana?" Lalu yang bernama Iwan menjawab, "Besok ada orang kita yang jemput, abang antar saja di Pelabuhan Tanjung Riau." Sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa menghubungi yang bernama Popo dan menyuruh yang bernama Popo untuk datang ke rumah. Lalu sekira pukul 22.10 waktu Indonesia Barat, di rumah terdakwa yang berada di Kampung Bagan RT 1 RW 9 nomor 63, Kelurahan Tanjung Priayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, terdakwa bertemu dengan yang bernama Popo, lalu memberitahukan bahwa barang berupa benih lobster akan masuk dari Surabaya ke Batam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, pada saat terdakwa bersama yang bernama Popo di kos-kosan J-Kos yang beralamat di Komplek Nagoya Blok C nomor 56-57 Kota Batam, menghubungi yang bernama Asri alias Ferry yang mengatakan, "Fer, cari sewa mobil." Lalu dijawab oleh yang bernama Asri alias Ferry, "Oke bang." Dan sekira pukul 11.39 waktu Indonesia Barat, yang bernama Asri alias Ferry menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa mobil sudah ada. Kemudian terdakwa mengatakan, "Ya sudah, kamu merapat ke kos sekarang." Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa bersama dengan yang bernama Popo dan Asri alias Ferry berangkat menuju daerah lampu merah Bandara Hang Nadim, Kota Batam dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna hitam dengan nomor polisi BP 1548 AM. Lalu terdakwa memarkirkan mobil tersebut kurang lebih 50 meter dari simpang Bandara Hang Nadim. Kemudian yang bernama Haji Amin menghubungi terdakwa dan mengatakan, nanti ada coverman yang antar barang pakai mobil Ayla warna putih. Bahwa setelah terdakwa memastikan keadaan aman sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dari arah belakang datang satu unit mobil Ayla putih mendekati mobil terdakwa. Kemudian dari mobil tersebut turun seorang laki-laki dan langsung mengeluarkan 2 kardus berwarna coklat dan mengatakan, "Bang, ini barangnya."
benih lobster. Lalu yang bernama Asri alias Ferry turun dari mobil dan memasukkan 2 kardus berisi benih lobster tersebut ke dalam mobil. Kemudian pergi meninggalkan daerah lampu merah Bandara Hang Nadim menggunakan mobil Toyota Agya tersebut menuju arah simpang lampu merah Kepri Mall. Sekitar 300 meter dari lampu merah Kepri Mall, saksi Ari Raymond Rizal Sofrin, anggota Polresta Barelang, bersama tim dari Satreskrim Polresta Barelang langsung memepet mobil yang terdakwa gunakan tersebut untuk berhenti dengan menggunakan 1 unit mobil Fortuner. Bahwa setelah berhenti, saksi Ari langsung turun dari mobil dan pada saat mendekati mobil yang terdakwa gunakan, mobil yang terdakwa gunakan tersebut langsung tancap gas belok ke simpang kiri menuju jalan raya arah Panbil. Dan para saksi penangkap langsung mengejar mobil tersebut dari belakang. Pada saat di depan pusat Padepokan Perguruan Pencaksilat Pandawa Batam, terdakwa membuang 1 buah kardus warna coklat berisi benih lobster dari mobil dan dengan jarak sekitar 20 meter, terdakwa kembali membuang 1 buah kardus warna coklat berisi benih lobster. Kemudian, saksi Rizal Sofrin turun dari mobil untuk mengamankan barang bukti, sedangkan saksi Ari bersama tim kembali melanjutkan pengejaran. Selanjutnya, saksi Rizal Sofrin memeriksa 2 buah kardus warna coklat yang dibuang terdakwa. Dari dalam kardus tersebut, terdapat travel bag berwarna merah berisikan benih-benih lobster. Bahwa terdakwa tidak dibenarkan membawa atau mengangkut media pembawa berupa benih-benih lobster dari Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya menuju Pelabuhan Laut Tanjung Riau, Kota Batam yang tidak memenuhi perizinan berusaha tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dan dokumen persyaratan lainnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jungto pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab 3 Bagian 4. Paragraf kedua, Pasal 92 Jungto Pasal 26 Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. Yang pertama, 1 buah travel bag merek Hayes warna hitam dibungkus kardus warna coklat untuk membawa benih-benih lobster beserta kantong plastik bening dan boarding pass Wings Air JT973. 1 buah travel bag merek Hayes warna merah dibungkus kardus warna coklat untuk membawa benih-benih lobster serta kantong plastik bening dan boarding pass Wings Air JT973. 72.000 benih lobster jenis pasir, 496 benih lobster jenis mutiara. 1 unit mobil jenis sedan merek Toyota Agya warna hitam dengan nomor polisi BP 1548 AM dengan nomor rangka MHK A4G85JJJ018460, nomor mesin 3NRH3408119. 1 lembar kartu tanda penduduk atas nama Asri dengan nomor NIK 2102011907960003. 1 unit handphone merek iPhone dengan IMEI pertama 3576771240268893 dan IMEI kedua 3576771239635575 dengan kartu perdana 085267832020. Nah, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Untuk yang pertama, keadaan yang memberatkan. Terdakwa sebelum tertangkap berupaya melarikan diri dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan membuang 2 benih-benih lobster. Keadaan yang meringankan, yang pertama, terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak menghambat jalannya persidangan. Yang kedua, terdakwa belum pernah dihukum. Dan yang ketiga, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi 1 orang istri dengan 4 orang anak. Kita masuk kepada putusan pengadilan. Yang pertama itu menyatakan terdakwa Abdul Manan alias Manan bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha.
2 menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sejumlah 25 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Dan yang kelima, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.